pertama saya ingin menjawab keluhan Pak Hendri tadi mengenai gedung pers Pancasila yang ada di Kota Yogyakarta. Paling lambat minggu depan sudah dicek di lapangan, Pak. Semuanya akan dibangun oleh Kementerian PU. Saya belum tahu habisnya berapa, tapi sudah saya sanggupi dan segera akan dibangun. Pertama-tama, atas nama rakyat, atas nama pemerintah, pers yang secara konsisten menemani masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Saya juga berterima kasih kepada pers yang turut mengawal pemilihan umum 2024 yang baru saja kita jalani. Saya juga sering dikritik tajam, ada gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Mbah, manggil saya kan Mbah, wajah Mbah kok jadi digambar jelek banget. Ya, itulah. Ini bagian dari penghormatan saya atas kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Bapak Ibu insan pers sekalian, pemerintah menyadari berbagai tantangan yang dihadapi oleh insan pers di era digital. Oleh karena itu, pers terus berupaya oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk mendukung ekosistem pers yang adaptif dengan tetap menghormati kebebasan pers. Seperti yang sudah saya sampaikan pada peringatan Hari Pers Nasional tahun lalu, jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional menjadi perhatian penting pemerintah, dan ini yang dinanti-nanti. Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights. Prosesnya memang sangat panjang, banyak perbedaan pendapat, dan saya tahu ini melelahkan bagi banyak pihak, sulit sekali menemukan titik temu. Dan sebelum menandatangani, saya juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers. Aspirasinya tidak benar-benar bulat, ada perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital. Platform digital besar juga beda aspirasi, dan kita harus timbang-timbang terus implikasinya. Dan setelah mulai ada titik kesepahaman, mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya menaikkan Perpres tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya ingatkan tentang semangat awal dari Perpres ini. Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif, jurnalisme yang mengedukasi untuk kemajuan Indonesia. Kita juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional. Kita ingin kerjasama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital. Kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerjasama perusahaan pers dan platform digital. Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa publisher rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers. Pemerintah tidak sedang mengatur konten pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan
jurnalisme yang berkualitas. Kemudian perlu saya ingatkan juga tentang implementasi Perpres ini. Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi Perpres ini. Baik itu perihal respon dari platform digital dan respon dari masyarakat pengguna layanan. Terhadap perusahaan pers yang saya tahu sedang menghadapi masa-masa sulit di era platform digital ini, pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah akan terus mencari solusi dan juga kebijakan afirmatif untuk perusahaan pers di dalam negeri. Saya juga meminta Menkominfo agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Berkali-kali saya sampaikan untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini. Dan kepada rekan-rekan kreator konten yang kabarnya khawatir terhadap Perpres ini, saya sampaikan bahwa Perpres ini tidak berlaku untuk kreator konten. Silahkan dilanjutkan kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Silahkan lanjut terus, karena memang tidak ada masalah. Bapak Ibu insan pers yang saya banggakan, terakhir saya ingin menitip dua pesan. Pertama, pers harus tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi. Pers harus menjadi rumah bersama untuk menjernihkan informasi. Beritakanlah fakta-fakta apa adanya, tapi bukan mengada-ada, bukan asumsi-asumsi, bukan seolah-olah ada. Yang kedua, saya sangat berharap perusahaan pers dapat memikirkan langkah-langkah konkret dan strategis, terus melakukan inovasi agar adaptif dalam merespon perubahan zaman, mampu berdiri tegak secara mandiri di tengah gempuran persaingan global. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selanjutnya, mohon berkenan yang terhormat Presiden Republik. Terlihat dari hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers selama 4 tahun berturut-turut, hasilnya memposisikan pers Indonesia dalam kategori cukup bebas. Meskipun secara perolehan skor mengalami penurunan sebesar 6,31 poin dibandingkan tahun 2022. Terkait pemberitaan pemiluan, ada 7 laporan yang 5 diantaranya sudah dapat diselesaikan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, ada pekerjaan penting bagi perkembangan pers saat ini, bahkan ini akan menjadi PR di tahun-tahun mendatang. Yang pertama adalah dari sisi kualitas. Pers dituntut harus mampu menjawab kebutuhan publik akan pentingnya informasi yang akurat, inspiratif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan aduan produk pers sebesar 30% selama 5 tahun terakhir dapat dimaknai adanya ketidakpuasan publik pada karya jurnalisme, sekaligus mencerminkan kesadaran dan kepedulian publik terhadap pers. Laporan Reuters tahun 2023 juga menyebutkan adanya penurunan kepercayaan kepada pers secara global. Hanya 40% responden yang menjawab bahwa mereka percaya penuh pada pers. Hal ini sama juga yang dirasakan oleh wartawan sendiri, yang tercermin dari survei yang dilakukan oleh Jason kepada jurnalis dunia pada tahun 2022, bahwa wartawan sangat kesulitan menjaga kredibilitasnya sebagai sumber berita terpercaya atau melawan tuduhan berita palsu. Situasi ini tentu menantang pers untuk hadir sebagai penjernih informasi. Kedua, tantangan yang juga sangat besar adalah turbulensi disebabkan karena disrupsi kehadiran artificial intelligence yang menuntut wartawan dan perusahaan media untuk meningkatkan profesionalismenya. Pada tahun 2023,
Setidaknya ada lebih dari 800 orang pekerja pers yang terkena layoff atau pemutusan hubungan kerja, dan bisa lebih jika dihitung dengan perusahaan lokal media. Padahal pada saat yang bersamaan media dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur agar mampu menerapkan artificial intelligence yang memastikan prinsip etika jurnalistik, perlindungan privasi, hak intelektual, dan mentaati hukum perlindungan data. Mas Parjo. Hadiran Bapak di puncak dari puncak segala acara HPNI setelah berbagai program yaitu Road to HPN berjalan dengan baik. Termasuk diantaranya ketika PWI Pusat mengundang 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo hadir di PWI Pusat untuk menyampaikan visi misi di hadapan sekitar 20.000 anggota PWI melalui Zoom dan yang hadir secara langsung. Kami berterima kasih dan tak terkatakan karena juga ini terakhir kali Bapak tampil di HPN. Jadi terima kasih Pak, mari kasih aplaus pada Bapak Joko Widodo. Para Menteri Kabinet Pembangunan yang hadir di 38 provinsi termasuk cabang khusus Solo, kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Bapak Nadiem Makarim yang menyempatkan diri hadir di pembukaan Sekolah Jurnalisme Indonesia di Bandung, dan kepada Menteri Kominfo Bapak Budi Ari yang hadir juga di kantor PWI Pusat 2 kali Pak, yaitu pertama meresmikan Satgas Anti Hoax PWI dan kemarin ulang tahun PWI pada tanggal 9 Februari. Juga. Kemudian Bapak Panglima TNI, Bapak Jenderal Agus Subianto, Bapak Kapolri, sebagai bentuk terima kasih PWI karena beliau sudah membantu pengembangan PWI di daerah Sulawesi Utara pada khususnya. Kemudian juga Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Syahbirin Nur, yang bakal menjadi tuan rumah Porowanas pada bulan Agustus mendatang, yang telah diumumkan dan pemenangnya hari ini hadir. Kemudian penerima Presscard No. 1, tokoh-tokoh wartawan yang dianggap memiliki atau menjadi tauladan bagi junior-junior, penerima medali emas kemerdekaan pers Sri Kandi Diplomasi Indonesia Ibu Retno Marsudi yang hari ini diwakili oleh Wamenlu karena beliau sedang berada di Den Haag. Kemudian juga terima kasih atas kehadiran seluruh transisi kepemimpinan nasional dan merawat keutuhan bangsa. Tema ini kami pilih karena sesuai dengan hajatan besar yang sedang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu pemilihan umum yang sudah dilangsungkan dengan baik pada tanggal 14 Februari yang lalu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena pemilu secara relatif berjalan dengan baik dan lancar, meskipun tentu dengan kondisi geografis dan kerumitan pemilihan umum ada tantangan-tantangannya. Mari kita menunggu dengan sabar pengumuman resmi dari KPU pada bulan Maret nanti, meskipun media massa sudah menyampaikan hasil quick count. Ya, sabar-sabarlah perayaannya. Begitu ya Bapak Presiden. Kita bangga karena dengan pemilu yang seperti itu, maka kita semua Indonesia saat ini bisa bergerak maju, meneruskan geliat pembangunan untuk mencapai cita-cita para pendiri bangsa kita, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai bagian dari hitah PWI untuk kembali ke Kongres tahun 1946. Ketika itu dalam suasana Kongres, ketika banyak kantor media diserbu oleh Nika, banyak gangguan-gangguan dan hambatan,
justru di dalam kongres itu keputusan nomor satunya adalah wartawan wajib menjaga kedaulatan bangsa. Jadi wartawan tidak hanya bicara mengenai dirinya sendiri. Nah, ini kami ingin kembali mengingatkan kepada khususnya anggota PWI bahwa pertama-tama dia harus mengingat bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Baru yang kedua dia mengatakan bahwa saya berprofesi sebagai wartawan, sehingga apapun karya jurnalistiknya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Welcome to Indonesian dance performance from DKI Jakarta.